Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rarato Zakia dengan NPM 220826016. Ini tugas blog Growth and Development. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mind map yang sudah saya buat tentang stunting. Jadi yang pertama kita masuk ke definisinya terlebih dahulu. Jadi definisi stunting itu adalah tinggi badan per umur kurang dari -2 standar deviasi akibat malnutrisi yang kronis, biasanya berhubungan dengan kemiskinan, kesehatan, dan nutrisi ibu yang jelek, dan atau pemberian makanan yang tidak optimal pada awal kehidupan. Lalu ini di bawahnya saya berikan contoh untuk kurva WHO panjang badan per umur pada anak perempuan usia 6 bulan. Dapat dilihat pada kurvanya yang di bawah -2 standar deviasinya. Lalu selanjutnya untuk yang kedua itu masuk ke indikator penilaian pertumbuhan. Itu ada beberapa. Terus yang dipakai itu ada kurva pertumbuhan, itu ada kurva WHO sama CDC. Kalau kurva WHO itu dipakai untuk umur 0 sampai 5 tahun. Kalau di atas 5 tahun itu kita makainya kurva CDC. Terus indikator penilaian pertumbuhan itu ada beberapa, itu ada berat badan per umur, berat badan menurut umur, terus ada tinggi badan menurut umur, terus ada berat badan menurut tinggi badan, terus ada indeks massa tubuh menurut umur. Lalu selanjutnya untuk yang ketiga itu ada diagnosis klinis, itu ada beberapa. Yang pertama itu ada penilaian dengan kurva pertumbuhan, terus hasil nilai arah garis, terus status pertumbuhan bukan hanya berat badan per umur, terus status nilai gizi dinilai dari berat badan per tinggi badan. Ada contoh kasusnya itu kayak berat badan per umur dan tinggi badan per umurnya kurang dari 2 standar deviasi, maka dikatakan stunting. Selanjutnya yang keempat itu ada red flag dan etiologi potensial. Itu ada beberapa. Yang pertama itu adanya gangguan perkembangan, bukan berarti stunting. Terus ada juga harus dibedakan dengan masalah perkembangan neurologisnya. Lalu yang terakhir kita perlu evaluasi secara menyeluruh pada anak yang tidak sesuai milestone-nya. Baik, selanjutnya yang kelima itu ada faktor resikonya. Ada beberapa faktor resiko penyebab dari stunting itu. Yang pertama itu ada gizi buruk sejak dalam kandungan, terus infeksi yang berulang, lingkungan yang tidak sehat, ASI yang tidak eksklusif, dan juga empati yang tidak sesuai. Selanjutnya yang keenam itu ada dampak dari stunting. Ada banyak dampak dari stunting, beberapa di antaranya itu adanya gangguan pertumbuhan fisik, terus gangguan kognitif dan motorik, terus prestasi belajarnya menjadi rendah, dan risiko penyakit kronis di masa depan. Baik, selanjutnya untuk yang ketujuh itu ada pencegahan dari stunting. Ada beberapa cara, diantaranya itu ada menutrisi ibu sejak hamil pada 1000 hari pertama kelahiran, terus pemberian ASI yang eksklusif, terus empasinya tepat dan bergizi, terus pemantauan pertumbuhannya rutin, imunisasi, dan juga sanitasi. Lalu yang terakhir itu kita masuk ke catatan khusus, itu ada beberapa, yaitu tidak semua anak yang pendek itu adalah stunting. Terus harus dievaluasi grafik pertumbuhannya secara longitudinal, dan juga kesimpulan utamanya itu adalah stunting itu bukan hanya tentang tinggi badan. Baik, dari mind map yang saya buat, inilah beberapa referensi yang saya gunakan untuk membuatnya. Baik,
sekian yang dapat saya jelaskan tentang mind map yang sudah saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.